Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Teman-teman, kali ini saya nongol sebentar aja ya, biar kalian kenalan dengan saya. Kan kita lebaran ya. Oke, sekarang langsung kita bahas, yaitu penyembuhan diabetes tanpa obat. Nah, ini saya dapat chat dari seorang klien. Assalamualaikum Bu, saya Ibu Oom, menderita diabetes sudah 9 tahun. Sekarang saya gula terakhir 500-400, selalu tinggi. Bagaimana caranya supaya saya ikutan diet mentoring Ibu? Terima kasih. Kemudian beliau juga menulis, dahulu ada Bu, yaitu darah tinggi. Saya tanya apakah ada keluhan lain. Kemudian ibu itu menjawab yaitu darah tinggi, tapi sekarang darah tinggi saya sudah normal. Keluhan saya sebelumnya kaki saya keduanya bengkak sedikit, apalagi kalau banyak menggantung atau duduk. 3 bulan lalu saya jatuh karena saraf kejepit Bu. 2 bulan saya terbaring, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Cuma karena waktu sakit saraf kejepit saya nggak pernah menggerakkan pergelangan kaki saya yang kiri. Sekarang kaki kiri saya lemah Bu, nggak ada tenaga, terus gelang kaki ini nggak bisa diputar. Kata orang saya kena neuropati diabetes. Lanjut, sekarang kaki saya sudah kempes Bu, kembali seperti semula, cuma masih kerasa seperti tebal dari betis ke bawah. Saya juga udah pernah nggak makan nasi dan pantang yang lainnya, tapi tetap saja gula sewaktu saya 400-500 saya jadi putus asa. Mungkin saya selalu lelah dan kurang tidur juga Bu. Saya pengen masuk grup diet mentoring yang Ibu asuh, bagaimana caranya? Ini saya jawab, insya Allah semua bisa diatasi pelan-pelan. Kalau sudah kena neuropati memang susah, tapi paling tidak penyakit ibu bisa di stop, tidak bertambah parah. Kemudian ibu itu juga menulis lagi, kalau obat kimia saya sudah nggak minum. Kalau obat kimia saya sudah nggak minum sama sekali. Akhir 2020 saya masuk rumah sakit dengan keluhan batuk yang terus-menerus tanpa henti sampai saya kehabisan nafas. Vonis dokter, katup jantung saya kurang lancar, buka tutupnya, sama banyak cairan. Berat badan saya waktu itu 125 kilo. Tapi sekarang nggak pernah batuk lagi dan badan pun sedikit menyusut. Neuropati ini masih bisa sembuh kan Bu? Jawaban saya adalah saya sarankan ibu menurunkan gula darah, itu yang paling penting. Karena apa? Dengan gula darah yang sangat tinggi 400-500 ya, dengan usia yang sudah 52, itu memang sangat riskan, sudah merusak organ-organ tubuh. Jadi nomor 1 adalah menormalkan gula darah. Dan karena gula darah yang tinggi itu selama bertahun-tahun, maka banyak banget merembet kemana-mana, seperti yang ibu cerita tadi, darah tinggi. Kemudian karena apa? Karena kekentalan darah. Kemudian jantungnya itu berat dalam bekerja ya, memompa darah yang kental tuh jadi berat. Kemudian katup jantung juga bermasalah ya kan. Nah itu semua rentetannya itu karena gula darah yang tinggi. Insya Allah dengan gula darah yang normal semuanya itu bisa diatasi ya, insya Allah, kalau memang belum terjadi kerusakan yang parah. Nah untuk nutrisinya itu saya sarankan ibu ikut diet mentoring dengan bimbingan khusus, yaitu perubahan pola makan low karbo. Tapi Anda mungkin harus ikut bimbingan ya, karena banyak banget gejala-gejala yang lain selain DM aja, seperti kaki bengkak, itu karena memang jantungnya bermasalah. Kemudian nanti di sini selain diberi menu-menu, akan dibimbing setiap hari menu makan yang aman untuk penurunan gula darah Anda. Juga akan diberi herbal yang diracik spesial untuk keluhan Anda. Salah satunya adalah ini, kayu manis. Kayu manis ini untuk pembengkakan jantung, untuk sesak napas itu sangat bagus.
Tentu saja tidak hanya kayu manis, akan kami beri campuran-campuran herbal yang tentunya sudah diracik oleh seorang herbalis yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional ya. Anda nggak boleh ngeracik sendiri ya teman-teman ya, karena itu bisa membahayakan. Jadi ini hanya sedikit pengetahuan saja. Salah satu dari obat jantung itu herbal adalah kayu manis, itu saja ya. Tapi Anda nggak bisa membuat sendiri ya. Nih, kayu manis itu efek farmakologisnya dia untuk demam, flu karena angin dingin, batuk sesak, bengkak, menahan cairan ya kan. Cocok banget dengan keluhan ibu tadi. Kemudian jantung dan ginjal bermasalah, sakit otot, nyeri haid, tidak datang haid, epilepsi, kejang-kejang. Kemudian dia juga untuk syok, menggigil, kaki tangan berkeringat, batuk karena paru-paru dingin, sesak napas, rematik, tekanan darah tinggi, nyeri pada ujung jari, dan lain-lain. Nah, salah satu ramuan yang dipakai nanti itu adalah ini, kayu manis. Kalau Anda mau bikin sendiri sih sebenarnya kayu manis itu memang bumbu juga sih, aman juga ya. Tapi pemakaiannya harus sedikit banget ya, 10 gram itu dibagi 3. Sehari itu Anda pakai 10 gram, itu dibagi 3 kali minum. Jadi sekali minum itu 30 gram. 30 gram tuh ya sekitar 1 jari ya, 1 jari tangan itu bisa diseduh dengan air panas kemudian diminum. Nah, itu sangat membantu. Tapi untuk menyembuhkan tentu saja Anda harus berkonsultasi dengan yang ahlinya ya, jangan bikin sendiri gitu. Oke, kemudian untuk pola makan, yaitu bagi orang yang kepengen menurunkan gula darah itu harus low karbo. Low karbo itu benar-benar rendah karbo. Kalau bisa sih zero karbo, tapi itu susah. Ini saya kasih contoh aja ya, menu dalam satu hari aja ya. Nanti untuk seterusnya Anda harus ikut bimbingan ya. Ini untuk 1 hari yang aman saja, yaitu pagi sarapannya telur 2 butir, kemudian lelap timun. Nah, telur 2 butir boleh kah Bu? Karena kita tidak makan karbo, kita skip karbo seperti nasi, tepung-tepungan itu, jadi itu aman, tidak membuat asam urat ataupun kolesterol tinggi. Lain dengan orang-orang yang makanannya itu masih makan nasi, makan tepung-tepungan, itu lain. Itu nggak boleh makan telur banyak-banyak ya teman-teman ya. Jadi beda ya antara Anda yang dietnya itu diet konvensional, nggak boleh santan, nggak boleh minyak, nggak boleh telur, dengan kami yang makanannya itu memang harus kayak seperti diet keto. Jadi tinggi lemak, karena energi kita itu tergantung dari lemak, sudah tidak tergantung lagi dengan karbohidrat. Jadi mirip diet keto ya. Kalau Anda ingin jelas, silahkan Anda cek di Google diet keto itu seperti apa. Dan itu jangan langsung bikin sendiri, berkonsultasilah dengan ahlinya. Makanya pentingnya ikut diet mentorong itu di sini ya, biar nggak salah langkah, salah makan ya teman-teman ya. Ingin sembuh tapi nanti tambah parah dengan penyakit-penyakit yang lain datang, misalnya Anda bisa pingsan atau bagaimana. Nah, itu Anda harus konsultasi kepada ahlinya. Nah, itu contoh ya. Pagi tadi sarapannya telur dengan timun. Timunnya boleh diganti dengan sayuran yang lain, misalnya toge, sawi, itu boleh. Yang penting rendah karbo ya. Jangan jengkol, pete, nangka, itu tinggi karbonya teman-teman ya. Itu skip aja dulu. Kemudian makan siang, sayur sop, pakai buncis, pakai kol, kemudian ada suiran ayam, semangkok boleh. Nah, kemudian ada ayam juga, hewani di sini dianjurkan boleh banyak, tapi tentu saja ada takarannya. Makan siangnya ayam 1 paha, tahu 50 gram sebagai gantinya nasi, kemudian sayur sopnya boleh semangkok. Kolnya itu boleh 100 gram, buncisnya 100 gram gitu boleh. Kemudian untuk camilan itu kita cari yang rendah karbo, yaitu agar-agar itu sangat rendah karbo dan tinggi serat, itu bagus.
itu boleh dikonsumsi. Kemudian apalagi alpukat itu juga bagus, selain dia juga bervitaminnya lengkap, dia juga membantu menyembuhkan kolesterol tinggi. Itu bisa dipakai ya bagi Anda yang ada keluhan jantung atau kolesterol tinggi. Kemudian makan malamnya samain aja dengan siang, atau Anda bisa bikin urap-urap dengan kelapa parut, boleh kelapa ya, karena kelapa itu tinggi serat dan rendah karbo. Tentu saja ada takarannya. Kemudian tempe dikukus, boleh 50 gram aja. Nah, kalau masih lapar Anda bisa mengkonsumsi hewan lagi. Yang paling aman untuk orang yang sakit jantung itu adalah ikan-ikanan ya. Lebih baik jangan daging merah dulu, jangan ayam dulu ya. Ikan-ikan aja, ikan laut tawar, ikan laut asin itu boleh. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kemudian saya anjurkan Anda jangan terlalu capek dan jangan tidur malam-malam. Tidur malam di atas jam 11 itu gak bagus. Itu bisa menghentikan regenerasi sel-sel tubuh. Pada waktu kita tidur, maka tubuh kita itu akan direparasi, akan diperbaiki sel-selnya oleh tubuh kita. Dia itu sudah punya jadwal untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang sudah seharian kita pakai. Itu sel-sel akan rusak kan. Nah, disitulah diganti ketika kita tidur. Makanya malam tuh diwajibkan harus tidur. Lah kalau untuk bangun jam 3 bagaimana? Nah, itu gak apa-apa. Yang penting jam 11 sampai jam 12 itu bisa tidur nyenyak. Nah, nanti badan kita itu sudah diperbaiki, kemudian bangun jam 2 atau sepertiga malam untuk itu malah bagus gitu loh. Jam 3 pagi kita bangun lebih awal itu bagus. Kalau orang muslim itu kesempatan untuk berdoa dan bersolat-solat lail ya. Kita minta kesembuhan kepada Allah. Bagaimanapun yang bikin sembuh itu adalah Yang Maha Kuasa ya. Kita ini hanya berikhtiar. Kalau kita ikhtiar terus berdoa terus ya, insya Allah pasti Allah itu akan memberi gitu. Dan kemudian jangan lupa juga kita harus manas. Untuk orang yang sudah bermasalah dengan jantung, olahraga itu jangan berat-berat ya, nggak boleh capek-capek juga, harus banyak istirahat. Nah, bagi Anda yang sehat itu untuk menurunkan gula darah itu bisa dengan olahraga. Maksudnya kalau sudah 50 tahun ke atas ya udah olahraganya tuh jalan kaki saja. Dan jangan stres, itu nomor 1 ya teman-teman ya. Kalau Anda stres gimana? Nah itu dia, penyakitnya tuh susah sembuhnya kalau kita itu beban pikiran. Kalau ada beban pikiran, kalau saya sarankan banyak istighfar, banyak ingat bahwa yang bikin semua itu adalah yang di atas. Apapun itu kepercayaan Anda, pasti Anda bisa merasa kalau orang muslim itu kita banyak istighfar, banyak-banyak ikhlas, banyak-banyak sadar bahwa itu qadar dari Allah. Itu insya Allah tidak akan terjadi beban di pikiran kita. Jadi jangan terlalu kita itu memikirkan ini itu, karena semua itu sudah ada yang ngatur ya teman-teman ya. Oke, kemudian apalagi? Oh iya, ada yang bertanya, apa itu daun pepaya boleh nggak Bu di maem ya? Di grup ini ada yang bertanya gitu. Saya sukanya makan pare dan daun pepaya yang pahit-pahit. Boleh Bu ya, boleh saja. Yang penting lihat karbohidratnya gitu loh. Tanaman yang rasanya pahit itu juga nggak apa-apa. Pare tapi dibatasi ya, karena pare itu karbohidratnya lumayan. Jadi sekali maem itu pare 75 gram saja. Misalnya mau dicampur dengan daun pepaya 75 gram. Kalau yang sangat rendah karbonya itu adalah sayuran selada. Selada juga bagus loh untuk jantung ya Bu ya. Bisa itu dikonsumsi. Jadi selada itu banyak vitamin C-nya. Jadi maamnya tuh yang mentah saja. Gak usah direbus ya kalau selada. Terus seledri juga bagus untuk pengobatan jantung. Anda bisa konsumsi itu. Salah satu aja ya, jangan semuanya.
Misalnya Anda pengen bikin jus seledri, ya udah seledri aja sama timun atau sama selada itu boleh. Pare dan itunya di skip karena terlalu banyak sayur mayur juga dikhawatirkan karbonya nanti meningkat, dan karbo itu setelah tiba di dalam tubuh kita dia akan berubah menjadi gula 100%. Tapi kalau karbo-karbo dari sayuran hijau itu aman karena tinggi serat. Dibarengi dengan serat, maka karbo-karbo itu tidak akan jadi aman gitu loh. Nah, oke teman-teman, kayaknya sudah cukup panjang dan lebar. Kali ini sebentar-sebentar aja ya saya menyapa kalian. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan sampai jumpa.